milan kelawan asmane Allah Subhanahu. Baik biasane kang langgeng sifat apian atau kang langgeng apian. Alhamdulillah mongko tes kabehane puji lillahi kagungane Allah. Sifat Allah al-qadim zat ingkang qadim, ingkang dhisik, al-awwali ingkang pertama. Al-akhiri ingkang tanpa akhir. Manane akhiru tanpa akhir. Al-baqi kang selawas-lawas bila tahawulin lan tanpa perubahan. Suma salatu mongko nuli ta rahmat azim wassalamu sarmatan halis lawas-lawas ala nabi ing kanjeng. Kemudian disifati khairiman yaiku api-api wong. Khairiman yaiku api-api wong qad wahada kang teman-teman nglakoni tauhid sapa. Qad wahada kang teman-teman nglakoni tauhid sapa. Ya akhir jenenge alif lam itlaq jadi karena nazuman untuk mengakhiri not kasih alif ikut alif tasnya. Andai kan ndak nazuman ya qad wahada tambah alif. Wa alilan keluargane Kanjeng Nabi lan sahabat. Waman lan wong tabi'a kang anut sapa man. Niku nat tabi niku darurat sir. Namanane tetep waman lan wong tabi'a kang anut sapa man. Sabila dinil haqqi ing dalan agama sing hak. Oleh anut kuwi kita diin hale ora wong sing kita. Pokoknya kalau nanti di luar seperti bacaan saya niku darurat sir. Darurat sir. Waman lan wong tabi'a kang anut sapa man sabila dinil haqqi ing dalan agama sing hak kuwi kita diin kang ora wa ba'dulan sa'use sholawat salam to hamdalah basmalah sholawat salam fa'lam mongko ngerti ose kowe ngerti biwujubil ma'rifati lan wajibe ma'rifat kenal Allah. Carane kenal Allah bi amin wajibin yaiku ngenali barang wajib sifat wajib lillahi mariko wajibenu tegese isrina tegese 20 jadi ini wajibin isrina tegese 20 apane sifatan terus dimulai fawwah mongko Allah maujudun dat sing wujud. Kan wajibil wujud napa? Wajibil wujud. Qadimun tur dat sing dhisik. Bakin tur dat sing selawas-lawas. Dene bakin ini darurat sing kan bakin kang selawase napa? Lawas. Mukhalifun tur bedani. Lil khalqi maring makhluk. Oleh bedani bil itlaqi kelam. Terus kalau terang nawi terus di antara sifatnya Allah sing pokok niku pokoke maujud. Kenali wujud. Cara berpikir kita tentu gampang terus gampang. Lalu dawuh para nabi, "Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtu." Syarat seorang nabi itu satu, kalau meyakini kebenaran itu benar-benar bayyinah. Bayyinah itu welo-welo tidak mengalami keraguan apapun dan tidak ada syak apapun, tidak ada gamang apapun, tidak ada pembanding apapun jenis apa? Juga gue ros kengingin yang tengah siang itu jenis apa? Begini sejelas. Misalnya begini, lalu bukti kalau Allah wujud itu apa? Ya gampang tadi, misalnya alam ini kadung wujud, alam ini kadung wujud. Gue menginjak bumi, ya kamu menginjak bumi, terus di bawah langit, terus ada pepohonan, ada matahari, ada macam. Nah tentu ini butuh penyebab. Nah penyebabnya itu apa? Ya sesuatu yang pasti wujud, karena ketiadaan, ya namanya ketiadaan atau nihilisme. Itulah yang ashiru syai'an, wala yakhluqu syai'an. Tentu ketiadaan itu tidak boleh yang menjadi awal. Gue kayak wong komunis, wong PKI, cara berpikiran alam ini diciptakan oleh tekaan kebetulan. Jadi kalau alam ini wujud, kemudian sebelum wujud dimulai dari ketidakwujudan atau ketiadaan. Berarti malah saraf ketiadaan menciptakan kewujudan. Jadi kan aneh, barang ora ono, nyiptakno barang sing ono. Wong ora ono itu sesuatu yang layu akhiru syai'an. Yang namanya penihilan atau ketiadaan tentu tidak menjadi penyebab apapun. Tidak menjadi. Nah, kalau penyebab apapun pasti berstatus wujud. Karena wujud ini wujud prima atau wujud absolut, oleh ulama disebut wajibil wujud. Paham ya? Ini jenis. Nah, kalau kamu bertauhid gini berarti secara gamblang iman sing sah, enggak mungkin teragukan oleh apapun. Ya, jadi syaratnya para ulama
ulama apa kul ini ala bayyinatin min rabbi. Harus dari ada disebut lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang kafir atau orang musyrik siapa saja tidak akan menerima Islam sehingga mereka mendapat penjelasan yang otoritatif. Penjelasan bayyinah itu sangat akurat, sangat otoritatif, sangat valid. Ya caranya tadi, ya seorang lagi dulu misalnya PKI atau komunis keduaan itu kan kalau ngajari anak-anak komunis kan, ayo anak-anak jaluk permen ke Tuhan. Setelah minta nggak dikasih, berarti Tuhan nggak ada. Minta dulu terus dikasih, berarti yang ada guru. Itu kan satu kamuflase, satu bom. Sebenarnya dibodohi dah cilik. Tapi kalau kita berpikir cerdas, alam ini kadung wujud, Pak. Nah, butuh penyebab karena nggak ada sesuatu tanpa sebab. Nah, penyebabnya harus kamu yakini sesuatu yang wujud. Nah, karena nggak mungkin penyebab sesuatu yang tidak wujud. Yang pertama yang dikenalkan oleh ulama, sifat Allah adalah zat yang wujud. Karena wujudnya Allah itu absolut, terus oleh ulama bahasa Arabnya disebut wajibul wujud. Jadi nggak mungkin alam ini dimulai ketiadaan itu nggak mungkin. Karena kalau ketiadaan nggak mungkin jadi faktor sesuatu yang wujud. Makanya disebut fawahu mawjud. Nah, kalau iman kamu sudah seperti itu, ini ala bayyinatin. Soal orang lain nggak apa-apa, wakil tertumpi. Silakan PKI kalau nggak percaya, silakan komunis kalau nggak percaya nggak masalah. Sementing kita sudah ala bayyinatin. Jadi yang penting kita benar-benar iman tuh alal bayyinah. Makanya disebut fa'alam an-nabi. Jadi iman tuh harus bil ilmi kuat. Jadi kita harus yakin karena tadi nggak mungkin alam ini didahului ketiadaan. Nggak mungkin al-adamu yasbiqu mawjudan. Nanti kalau al-adam dulu berarti wujud ini diciptakan oleh al-adam. Itu nggak mungkin kan? Namanya wujud pasti diciptakan sing super wujud. Super wujud itu jenis wajibin wujud. Meskipun setelah itu kita berhenti. Dia berhenti, tinggal ngopi, tinggal santai. Namun nak berpikir terus sama lama was-was, nopo. Itu harus berakhir. Tapi kan tetap ada bayyinah, nopo. Tadi misalnya putuskan bahwa nggak mungkin ketiadaan menciptakan sesuatu yang wujud. Jadi ketiadaan berarti tidak mungkin jadi faktor, jadi penyebab. Qadim ya tentu ya, karena Allah yang wujud, yang pertama tentu berstatus qadim. Bagian karena dia super, maka akan abadi. Kan otomatis kan pencipta itu super. Kalau super kan nggak bisa dikalahkan apapun. Kalau nggak bisa dikalahkan apapun, tentu dia nggak ada yang bisa merusak. Akhirnya bagian apa? Bagian apa? Mukhaliful khalqi karuan ya, karena makhluk semua fana. Tentu Allah tidak akan serupa makhluk. Nanti kena sifat apa? Fana. Pokok imun. Lalu Allah itu dat sing jumeneng. Dia jumeneng berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Jadi meskipun Allah bikin aras, bikin kursi, itu ya Allah ada sebelum kursi. Allah bikin aras, ya Allah ada sebelum aras. Jadi wujudnya aras yang butuh Allah, bukan wujudnya Allah yang butuh aras. Karena Allah ada lebih dulu. Artinya Allah ada sebelum ada aras, dan Allah ada sebelum ada kursi. Berarti apa kalau mengatakan Allah ada sebelum aras? Jadi wujudnya aras butuh Allah, tapi Allah tidak butuh aras. Soal Allah bikin ya bikin saja, kayak Allah bikin langit bumi ya mau bikin ya bikin saja, tapi tidak ada apa makna butuh. Paham ya? Tidak harus dimaknani butuh, yang memang nggak butuh. Kalau ciptakan ya ciptakan saja. Boleh. Oh ini untuk Allah dat sing semuge. Semuge mana ini nggak butuh yang lain. Wawa kita nandat sing siji. Karena Allah manggar siji. Wahajen nandat sing urip. Qadirun terdat sing kuwasa. Sekaruan bisa menciptakan langit bumi bukti kuwasa. Muridun terdat sing resama. Hanya menciptakan langit bumi memang Allah menghendaki. Bukan kebetulan apa? Kan kalau manusia itu ada sesuatu yang diciptakan dia tidak bisa, cuma kebetulan. Misalnya gini, kamu bisa benturkan dua gelas atau dua benda keras. Misalnya besi sama besi kamu benturkan. Kamu itu hanya bisa melakukan pembenturan. Tapi suara yang diciptakan itu tidak kamu yang menciptakan. Allah lah yang punya seni menciptakan benda keras ketemu keras itu melahirkan bunyi. Kamu sendiri kan nggak bisa menciptakan apa? Nah, kamu hanya benturan. Itu beda dengan Allah. Semua yang terjadi di alam raya ini Allah berkehendak. Tidak
kebetulan. Memang didesain Allah seperti itu. Alimun terdat sing berso dikulisein kelan apa wae. Ya tentu Allah tahu apa yang mau diciptakan. Samiun terdat yang mendengar. Basirun terdat engkang melihat. Wal mutakalimun terdat engkang memberi petunjuk. Mutakalim masih mana sing ngendikan. Karena ngendikannya Allah itu tidak sama dengan ngendikannya para makhluk. Ulama ngendikan mutakalim artinya Allah akan memberi petunjuk apa saja yang dikehendaki. Karena makna mutakalim itu menunjukkan. Jadi misalnya Zaid ditanya Umar, mana arah pandangan? Terus kemudian Zaid menjelaskan arah pandangan. Dia ngomong itu maknanya menjelaskan. Dia ngomong itu maknanya menjelaskan. Makanya ketika ulama mengatakan kalam Allah itu tidak berubah huruf, tidak berubah suara, tapi tetap itu maknanya menjelaskan. Hanya artinya ada sesuatu yang menunjukkan. Di mana mutakalim itu pokoknya Allah menunjukkan. Di mana ngendikan itu apa? Memberi penjelasan. Soal caranya terserah pengira. Innal kalam ala fil fuadi. Yang namanya kalam itu orang pasti paham. Jadi usah pokoknya al-kalam itu ta'alumnya bedal apa? Memberi petunjuk. Lahu tetap ketiwa ta'ala sifatun dari berbagai sifat. Lahu tetap ketiwa ta'ala sifatun dari berbagai sifat. Sifatun kang itu Anta dimukang jadi urut atau sifat-sifat. Ini itu dimulai katus tenggaruman. Pertama itu wujud Idam berkata pola pada isi yang mungkin sila wahdanya kudrat irodat ilmu hayat sama kalam sudah sampai situ aja. Itu kan sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Kemudian diisim fa'il kan sifat ma'nawiyah tinggal membentuk bentuk sifat apa? Isim fa'il. Jadi penting iman itu purawarai. Iman itu harus bayina, jelas welo-welo. Kayak tadi, siapapun yang punya kecerdasan, meskipun kecerdasan paling minimal, tetap tahu yang namanya barang wujud itu harus diciptakan oleh yang wujud. Untuk wujud yang pertama harus berstatus super atau absolut. Makanya kita sebut wajibin wujud. Kalau kamu sudah iman seperti itu, maka kokoh. Sehingga pertama yang dikenalkan oleh ulama, Allah itu siapa? Zat yang wajibin wujud. Kenapa begitu ya tadi? Inna fi khalqis samawati wal ardi seterusnya. Kalau alam raya ini kadung wujud, tentu butuh penyebab. Dan penyebab itu pasti tidak nihilisme, tidak ketiadaan. Penyebab itu pasti wujud. Dan wujud karena pertama super. Oleh orang Arab atau ulama disebut wajibin wujud. Nah, iman seperti ini namanya sudah iman sing an ilmin apa? Iman an ilmin, iman yang karena sudah makom disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau tidak seperti ini namanya iman karena taklid, karena ikut gudak. Nah ini iman yang gudak-gudak ini diterima tidaknya mukhtalaf alaih. Ada ulama yang mengatakan diterima dan mengatakan. Nah tentu kan resiko seperti itu apa? Resiko. Maka kita iman sing kul ini ala bayyinatin